Karena identitas ini pengennya ngontrol terus. Dia akan selalu terjebak di dalam perasaan tidak nyaman. Karena tidak nyaman ini bagi identitas adalah sebuah kenyataan. Ya. Kenapa bisa jadi kenyataan? Karena ya kembali lagi, jiwanya sudah dikuasai oleh identitas itu melalui emosi-emosi yang terhadirkan di dalam dirinya. Hasil dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah dialaminya. Misalkan luka batin, trauma, apapun juga itu nanti akan ada pengaruhnya di situ. Gitu teman-teman ya. Agak burung. Kayaknya enggak ya. Kasih Hartati. Waalaikumsalam Kang Ari. Oke, waalaikumsalam juga Kasih Hartati. Aman ya, betul. Oke, sumber kesedihan, kemarahan, kegelisahan dan lain-lain, kemelekatan dan keakuan. Yes, betul sekali Kak Nesichan. Oke, salam jiwa baru juga Kak Playful Life. Ya, sehat dan bahagia juga. Oke, kita lanjut lagi scrolling. Enigma Ken. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Target host live 30 menit mendapat 5 pengikut tuh. Oke, kita lanjut lagi aja teman-teman ya. Jadi tadi konsepnya udah dapat ya teman-teman ya. Bukan saya itu meniadakan yang namanya tindakan atau usaha. Usaha dan tindakan itu juga perlu, makanya kita juga perlu belajar. Ya, tapi ketika kita melakukan ini semua, kita harus hadir sebagai diri sejati kita. Agar kemudian nanti kita itu di dalam menjalankan hidup ini selalu terkoneksi dengan sang sumber, dengan Tuhan. Maka apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini nantinya juga akan bisa terlihat bukan sebagai sesuatu yang nyata, tapi ini adalah sebuah hidangan dari Tuhan, di mana ini adalah sebuah cerita yang membawa emosi, dan nantinya emosi ini yang kita saksikan agar kemudian jiwa kita itu selalu dalam kondisi yang bersih. Jiwa bersih itu gambarnya jiwa yang tidak dikuasai oleh identitas. Karena emosinya ini sudah mampu kita rubah frekuensinya, membuat diri kita itu mampu untuk damai. Kalau tidak damai, emosi ini seperti perekat antara identitas dengan jiwa. Sehingga jiwa cenderung untuk tidak mau melepas sebuah cerita kehidupan yang tidak sesuai dengan identitasnya. Karena dia merasa ini ada sesuatu yang sangat-sangat nyata. Dan ini kalau saya diamkan, saya akan mengalami sesuatu yang sangat tidak nyaman. Nah, keyakinan inilah sebenarnya kalau kita mengerti, ini hanya perkara tentang emosi yang belum dirilis. Yang pemaknaan merilis ini adalah merubah kualitas dari emosinya, dari yang frekuensinya rendah, ketakutan, menjadi damai. Ketika sudah damai, emosi ini tidak lagi hadir dengan kekuatan untuk menguasai jiwa kita. Di situ aman sebenarnya. Semua cerita hanya jadi tampilan. Seperti yang kemarin, ada salah satu teman juga di sini yang ingin mendapatkan bimbingan di private karena dia merasa badannya itu berat. Pikiran juga begitu, kepalanya pegel-pegel badan, hanya karena dia melihat kondisi anaknya yang selalu gagal. Dia bingung bagaimana ini gitu, menghilangkan ini semua. Yang jelas pakai obat udah nggak bisa ada pengaruhnya, nggak menyembuhkan lah istilahnya. Entah kenapa dia kemudian merasa ada dorongan untuk mau private dengan saya. Nah di situ saya sebenarnya sebentar sekali ngebimbingnya gitu loh. Dan menurut saya itu, ya saya juga nggak ngerti kok bisa sesederhana itu terjadinya. Tapi dia ngerasa puas. Dia bilang, ya ini semua tiba-tiba hilang gitu loh. Baru Kang Ari ngomong sebentar aja, tiba-tiba ini jadi beres semua gitu loh. Jadi proses penyaksiannya itu juga relatif singkat. Yang saya juga tadinya agak nggak yakin, ini ibu udah benar-benar selesai belum merilis emosinya. Jadi saya bolak-balik coba meyakinkan diri juga gitu dengan menanyakan si ibu ini, apakah ibu tadi kondisinya gimana ketika lagi penyaksian? Oh ya, tapi begitu penyaksian kan saya kok lihat ini ternyata
Saya cuma tinggal melihat ini sebagai cerita aja. Lah bahasa ini kan sebenarnya sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman. Bukan hanya sekali dua kali. Yang saya bilang tadi juga di awal, saya bilang bahwa ini semua cuma cerita kehidupan yang dihadirkan Tuhan dan kemudian kita maknai. Karena ada emosinya di situ yang terjadi dari pemaknaan, maka kemudian itu terasa sangat nyata. Akhirnya dia berpaham, oh ternyata gitu aja ya Kang ya, menyikapinya. Iya ya ternyata sekarang saya nggak ngerasa gimana-gimana. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Bang sering rilis kok alirannya masih mudah reaktif. Ada aja caranya trigger dari luar. Nah ini keazaran sih barusan aja menjelaskan. Makanya saya coba tawarkan yang namanya private itu ya bukan apa-apa gitu. Saya juga nggak ngerti sebenarnya semua sudah saya jelaskan secara utuh gitu. Nggak ada yang saya simpen-simpen. Tapi kan kita bicara tentang energi di sini, di mana seringkali ada beberapa orang yang dikatakan mungkin punya energi yang bisa mensupport untuk proses penyaksian ini bisa terlaksana, sehingga kemudian baru paham, oh ternyata merilis itu begini, merilis emosi. Ya. Jadi seringkali gagalnya perilisan itu karena masih hadir sebagai ego. Nah ini yang kemudian coba diselesaikan di sesi private gitu. Waalaikumsalam Kak Mutmainah. Kak Maimunah, Kak Maimunah, Mutmainah. Oke. Dunia luar adalah refleksi dari kondisi batin Kang. Betul Kak Mul. Cuman ini temanya tentang ini, hidup ikhlas Kak Maimunah. Jadi begini Kak Mul ya. Bahasa ini dulu juga menurut saya ini seolah-olah bahasa yang mudah gitu. Oh ternyata saya hanya perlu untuk merubah apa yang ada di dalam diri saya agar kemudian yang di luar itu bisa berubah. Ini bahasa sederhana yang kalau kita nggak benar-benar paham pasti gagal di dalam aplikasinya. Nah, ketika kita tahu bahwa ini adalah refleksi dalam diri, pertanyaannya kan kemudian apakah kita bisa mengerti agar kemudian bisa merubah apa yang di dalam diri itu gimana caranya? Banyak di antara kita yang ingin merubah apa yang ada di dalam diri ini hadir sebagai ego yang belum benar-benar dia tampil sebagai kesadaran yang istilahnya tidak dikuasai oleh identitas dan dia kemudian menyaksikan semua emosi yang dihadirkan di dalam kehidupannya agar kemudian emosi ini yang tadi saya ceritakan bahwa dia bisa berubah kualitasnya yang tadinya frekuensi rendah menjadi frekuensi yang tinggi. Di mana kualitas itu juga menentukan karakter dari emosi ini yang tadinya menggenggam jadi melepas gitu kan. Ya kalau kita paham ini sebenarnya ya ini mudah sekali, betul. Makanya saya bilang kalau misalkan kita menggunakan perspektif dunia di luar adalah refleksi dari kondisi batin kita, sebenarnya kita harus lakukan bukan sibuk menggunakan teknik afirmasi, bukan sibuk menggunakan teknik money magnet atau apapun juga kaitannya untuk meningkatkan finansial kita. Tapi sesederhana kita rubah aja sebenarnya kualitas dari energi yang ada di dalam diri kita dalam bentuk emosi tadi, maka semua itu akan menjadi berubah juga. Yang tadinya kekurangan karena emosinya negatif, bentuknya ketakutan, lalu kemudian dia bisa berubah dengan penyaksian menjadi damai, maka semua itu juga akan berubah. Maka kita akan mendapatkan janji Tuhan yang mengatakan, pada hari ini aku cukupkan rezekiku untukmu. Kalau teman-teman sekarang banyak merasa kurang, yang ditandai masalah nggak pernah selesai, ada aja orang yang komentar ke diri kita, dan itu terasakan tidak nyaman. Yaitu sebenarnya sesuatu yang harus kita sadari bahwa kita sudah tidak dicukupi kebutuhan kita. Ada rasa kurang yang hadir. Jadi tidak cukupnya itu bukan karena materinya yang kurang,
bukan karena asetnya yang tidak kita punyai, tapi karena rasa cukupnya tidak hadir. Rasa cukup ini adalah kualitas jiwa yang sudah bersih, yang sudah damai. Baru dia bisa merasakan cukup. Maka nanti apapun tindakan orang lain, ya, ketika mereka melakukan suatu tindakan yang buruk terhadap diri kita, ketika kualitas jiwa kita sudah damai dan ada rasa cukup, kita tidak merasa bisa dikuasai oleh tindakan-tindakan mereka. Kita tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang membuat kita menjadi sakit hati, kecewa, marah. Enggak, tapi apa yang kita lihat dari yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang kita tahu nilainya ini, ya ini ngomongan jelek ke saya. Tapi saya seperti mempunyai kelapangan dada menerima itu semua sebagai perjalanan hidup di mana yang kita lihat Tuhan di situ yang hadir sedang memberikan suatu aliran agar kemudian kita itu bisa tetap dibersamai oleh Dia melalui apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kurang lebihnya gini teman-teman, bukan berarti orang-orang yang berkesadaran atau berspiritual bagus itu kemudian dia tidak akan mendapatkan vibrasi dari kehidupan ini. Jadi tetap nanti ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang nyaman, ada sesuatu yang positif, ada yang negatif. Semua itu terasakan secara utuh, secara natural seperti kita waktu dulu gitu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita melihat kondisi ini dan kemudian emosi yang muncul itu tidak lagi kayak kita tuh dikuasai oleh ciptaan-ciptaan Tuhan yang hadir di sekeliling diri kita dan juga di dalam diri kita dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Ya. Oke teman-teman, saya izin scrolling dulu. Oke, Kak Arini, Bude. Halo Kak Ari, senang jumpa lagi. Ya Kak Arini, terima kasih sudah hadir. Lalu bagaimana yang terbaiknya agar jadi jiwa yang bebas dan ikhlas? Pertama kalau kita mau bicara ikhlas, sebenarnya kan tadi kita harus tahu dulu perspektif kehidupan seperti apa ya. Agar kemudian kita nggak masih terjebak di dalam dogma dan doktrin bahwa kita itu kontrol kehidupan. Ya. Tapi begini, ketika kita sudah memahami bahwa kita tidak mengontrol kehidupan ini, bukan berarti nanti kita pasrah, kayak nggak punya usaha atau apapun juga. Justru nanti kita akan mendapatkan suatu dorongan dari Tuhan karena jiwa kita sudah berdamai dan bisa menjadi hamba yang akan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan disitulah muncul dorongan-dorongan yang akhirnya menjadi suatu kemanfaatan yang efektif. Bukan hasil keinginannya ego, ingin menentukan hidup seperti apa, dan akhirnya kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Karena nggak bisa melakukan sebuah kemanfaatan yang efektif tadi. Selalu trial, error, gagal lagi, berprasangka begini, oh harusnya ikutin orang itu ya, pakai tekniknya begini. Ya, kita manifestasi aja, begini-gini. Ujungnya gagal. Kalaupun ada yang berhasil, ketika dia masih menyimpan yang namanya emosi negatif, nanti juga akan muncul lagi kegagalan. Ya kayak udah dapat hilang lagi, dapat satu hilang dua gitu kan. Dapat sih dengan manifestasinya dapat, tapi Tuhan tidak menghendaki dia itu berhenti prosesnya hanya di dalam kondisi itu, di mana kondisi tadi masih kental oleh keadaan di mana kesadarannya belum terkoneksi dengan Tuhan, karena masih ada diri sebagai ego atau identitas yang pengen kontrol hidup. Jadi nanti biarkanlah Tuhan yang mengontrol diri kita. Nah itu yang namanya ahad, menyatu. Kul, katakan itu juga arti lebih mendalamnya adalah menyaksikan. Karena Tuhan membenci orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak kerjakan. Ya. Makanya kata kul itu ada konsekuensi untuk mengaplikasikan atau mengerjakan apa yang dia katakan supaya tidak dibenci oleh Tuhan. Ketika dia mengerjakan, maka dia menyaksikan di situ. Ya.
Apakah kemudian ketika dia menjalankan itu, dia mampu menyaksikan bahwa Tuhan hadir di dalam semua aktivitas yang sedang terjadi? Di situ baru ahad. Nanti pasti jiwa-jiwa yang sudah mampu ahad ini, dia mampu untuk dalam kondisi selalu bergantung kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah jiwa-jiwa yang bebas. Bebas bukan sebagai free will, tapi bebas karena dia bersama Tuhan, dialirkan kehendak-kehendak Tuhan, dia diberikan fasilitas-fasilitas untuk mewujudkannya. Maka kebebasan dia adalah hasil aliran free will-nya Tuhan, karena memang yang berkehendak bebas itu ya hanya Tuhan. Tidak ada selain Tuhan yang punya kehendak. Karena apa yang dialirkan Tuhan kepada mereka yang muncul di dalam keinginan diri orang itu sendiri gitu ya, itu juga sebenarnya diwadahi oleh keinginan Tuhan, tapi kemudian diwujudkan bentuknya dalam ekspresi jiwa yang masih terjebak oleh identitas, sehingga itu dikatakan sebagai keinginan. Padahal keinginan orang itu juga adalah kehendak Tuhan. Agar apa? Orang itu nanti akan mengalami sebuah konsekuensi di dalam perjalanan hidupnya, di mana dia itu akan mengalami sesuatu yang dikatakan masalah dan akan merasakan ketidaknyamanan. Karena keinginan ini kan dikatakan mungkin sebagai nafs yang tidak mutmainah, tapi ini nafs yang amarah mungkin ya. Amarah karena masih belum menerima apa yang hadir sekarang sebagai kesempurnaan, dan dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jadi agar bisa jiwa ini bebas, kita harus terkoneksi dengan yang punya free will tadi, yang punya kehendak bebas. Baru disitulah jiwa menjadi bebas. Bebas dari yang namanya identitas, tapi kemudian dia menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak lepas dari sang dalang yang menggerakkan dirinya. Disitulah kebebasan yang real gitu, yang esensi. Energi bocor itu seperti apa ya? Ya seperti ketika kita marah, ke-trigger gitu loh. Kita merasa down, bersedih hati, itu energi bocor gitu ya. Dikatakan bocor karena apa? Dia draining nantinya. Bikin kering gitu loh. Karena diserap oleh otak semua energinya untuk berpikir, mencari jalan keluar atas permasalahannya. Gitu. Ketakutan atas kekurangan finansial itu akan bikin energi bocor. Itu biasanya ada di cakra dasar. Ya. Oke, terima kasih Kang Boy. Oke, lanjut lagi. Mas Ari, kenapa orang suka memperpanjang masalah? Misal air tumpah di lantai, nanti licin, bahaya, dan lain-lain. Oke, ini kembali lagi ya. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi kehidupan, itu nggak ada yang salah dengan misalkan kita mengingatkan atau memberitahu potensi licinnya ketika ada air yang tumpah. Tapi yang jadi kemudian timbul sebagai masalah kan kalau kemudian kita memberitahunya di dalam energi yang rendah atau energi emosi yang rendah, yang frekuensinya rendah, sehingga kemudian emosi ini cenderung tampil sebagai ego yang ingin menentukan atau menguasai. Nah, akhirnya ini memercik sesuatu energi yang juga dia kan akan menarik energi yang sejenis. Ya. Muncullah orang yang ke-trigger karena kebetulan orang yang di situ bukan kebetulan sih sebenarnya memang dihadirkan oleh Tuhan. Ya, di kondisi itu akhirnya dia ke-trigger, dia sakit hati walaupun mungkin tidak diungkapkan gitu. Nah, akhirnya kan kita merasa bahwa oh ini nggak bener nih harusnya. Jadi kita terus membahasnya di masalahnya. Tapi coba kita hadir sebagai kesadaran. Kita saksikan apa yang kemudian sedang terjadi. Kita tidak melekat sebagai identitas tadi. Untuk supaya bisa secara total terlepas kemelekatan ini, kita saksikan emosinya. Maka semua akan hanya tampil sebagai film di layar. Yang mungkin kita tahu ada emosi sedih, tapi emosi sedih kan itu bukan kita tahu itu bukan kita. Jadi itu lebih mudah untuk kemudian tidak memperpanjang masalah gitu.
Ya kalau kita masih dikuasai emosi itu pasti dorongan untuk terus mengkondisikan kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita katakan benar, karena identitas kita punya pemahaman yang benar itu beda dengan apa yang ada sekarang. Nah ini yang akhirnya membuat diri kita tuh jadi terus aja kegulung sama cerita gitu. Padahal kalau sudah terlanjur tumpah dilak, betul. Bagi orang-orang yang berkesadaran itu menjadi sesuatu yang tidak perlu diributkan. Tapi bagi orang-orang yang masih terjebak identitas, bagi dia ini ada suatu kenyataan yang saya bisa rasakan emosinya nggak nyaman ketika melihat kondisi itu. Jadi nyatanya kehidupan itu bagi manusia ketika emosinya itu hadir dan menguasai jiwanya. Itu hidup ikhlas, jawabannya nerimo. Nah betul menerima gitu ya. Waalaikumsalam Kak Siti, bagaimana menghadapi anak laki-laki remaja yang berbohong akan uang jajannya? Oke, ini kembali lagi teman-teman, ini biar bisa jawabannya global, ini bisa dipakai untuk berbagai macam permasalahan. Kembali lagi saya coba menjelaskan kepada teman-teman bahwa hidup ini adalah aliran. Ketika kita katakan aliran, sebenarnya kita tidak ada di dalam posisi untuk menentukan alirannya seperti apa. Jadi yang harus kita mampu miliki kemampuannya atau skillnya adalah bagaimana kita bisa mengalir di aliran itu dan tidak tenggelam. Ya. Nah cerita-cerita hidup ini itu juga kan ya bagian dari kehidupan yang memang itu juga aliran. Coba tidak fokus kepada ceritanya. Lihatlah cerita itu sebagai aliran yang nanti akan datang, hadir, nanti kemudian pergi. Seperti awan hitam datang, dia nggak akan kekal, dia akan hilang juga. Ya. Bagaimana supaya ini tidak stay? Yang membuat ini semua stay gitu atau tidak bergerak akhirnya karena kita mengikatnya dengan emosi yang kita miliki. Ya. Jadi kalau kita tahu sumber pengikatnya adalah emosi, maka yang harus kita lakukan adalah menyikapi emosi ini dengan tepat sehingga emosi ini bisa mengalir lagi gitu loh. Nggak mengikat gitu, membuat ini mengalir lagi semuanya. Ceritanya mengalir gitu. Caranya gimana? Dengan penyaksian. Jadi kembali lagi, kita nggak perlu detail menanyakan tentang ceritanya karena ceritanya udah selesai. Kenapa saya katakan sudah selesai? Ya memang sudah terjadi dan kedua tugasnya dia sudah juga dilakukan apa? Menghadirkan emosi tadi. Karena emosi itu memang diperlukan bagi jiwa untuk bisa dia mengenal diri sejatinya dan bisa mengenal Tuhan sebagai tempat dia kembali. Jadi poin utamanya di situ gambaran utuhnya teman-teman. Ya jadi kalau nanti teman-teman punya permasalahan lagi, coba dilihat dengan pola ini gitu loh. Oh oke, ada anak berbohong. Oke, gak usah langsung memikirkan bagaimana membuat dia itu bisa menjadi tidak berbohong lagi. Kita yang harus bisa kontrol dulu nih, bukan kontrol sih istilahnya, menyadari diri bagaimana menyikapi ini dengan pola yang tepat. Oke, uang jajannya bohong, jangan nyalahin anaknya. Kita sebagai orang tua yang perlu berubah dulu. Ya. Ketika kita mampu untuk merubah emosi kita, lalu kemudian kita ada di dalam emosi yang frekuensinya tinggi, yaitu damai, maka anak pun juga sebenarnya nanti akan merasakan suatu sensasi yang berbeda ketika bertemu dengan orang tuanya. Tidak ada lagi suatu pemahaman bahwa kalau saya ngobrol sama orang tua saya, pasti saya akan dimarahi atau saya nanti akan jadi takut gitu. Nah, pasti ini akan ditutup lagi dengan kebohongan. Ya. Jadi tidak perlu dengan terlalu banyak berbicara, karena kita hidup di dunia energi, maka kita harus tahu bagaimana memanage energi ini. Ya, dan kita memanagenya tentunya juga dengan arah bimbingan dari Tuhan gitu loh. Bukan karena kita tuh punya kemampuan sendiri. Ya, kalau kita memanage
emosi ini dengan ego kita, ya itu yang seringkali teman-teman tanyakan, kenapa ya saya sudah melakukan rilis emosi berkali-kali tapi ke-trigger terus gitu loh. Itu bisa jadi karena kita menyaksikan emosi ini bukan sebagai kesadaran tapi sebagai ego. Merilis itu apa pada waktu tentu? Enggak. Tapi kalau mau dikatakan ada waktu-waktu yang lebih cocok adalah ketika pikiran kita tidak overthinking. Artinya bisa tenang, tidak terlalu banyak yang dipikirkan, bisa rileks, maka merilis itu akan lebih mudah. Ya. Karena dorongan emosi ini sudah mampu untuk ada di dalam kualitas yang bagus gitu nantinya. Tentu apa pas muncul rasa gak nyaman. Nah, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi betul bahwa seringkali orang itu menyamankan diri dulu baru kemudian merilis. Ketika memang kita masih di dalam kondisi yang tidak mampu untuk mempertahankan pikiran yang diam ketika ada emosi yang bergejolak, maka memang kita perlu menurunkan dulu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mampu untuk memisahkan diri dengan identitas, dengan menjadi pengamat, sebenarnya waktu yang terbaik adalah ketika emosi itu muncul di puncak-puncaknya. Ya, di puncak-puncak itu yang terbaik sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa merasakan secara utuh, di mana ada beberapa teman yang ketika menjalankan hidup ini dia terbiasa dengan menjadi orang baik, otak bawah sadarnya sudah terbiasa untuk mengkondisikan untuk agar dirinya tidak merasakan ketidaknyamanan dengan mengkat emosi yang muncul, mengalihkan pikiran dari suatu kondisi-kondisi yang menghasilkan ketidaknyamanan, ya, maka dia susah untuk mendapatkan sensasi dari emosi ini gitu loh. Nah, ini yang akhirnya sulit untuk menjadi penyaksi, merasakan secara utuh emosinya. Ya, tapi bagi teman-teman yang alami ini, coba fokus scanning secara fisik. Apa yang terasa di badan? Nah, ini yang kemudian coba nanti ada pegel-pegel, coba disaksikan. Ada berat di kepala, disaksikan. Artinya dirasakan secara utuh sensasinya tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengeluarkan emosi yang ada di dalam, di batin, yang nantinya akan bisa menjadi suatu proses penyelesaian perubahan emosi ini yang tadi yang mengikat menjadi tidak mengikat lagi. Berarti dah berserah apa kepada Tuhan? Iya betul, berserah, tapi nanti berserahnya bukan kayak pasrah ya. Bebas bukan maknanya free will tapi merdeka kali ya Kak. Ya bebas itu kan tergantung kita mau lihat dari perspektif mana. Kalau kita melihat dari perspektif identitas, maka ya free will manusia itu ya kebebasannya dia gitu loh. Dan itu seperti juga bisa dimaknai sebagai kemerdekaan bagi dirinya gitu untuk menentukan apapun juga. Tapi kalau free will ini dilihat dari kacamata Tuhan, ya free will ini ketika manusia itu jiwanya mampu untuk terkoneksi dulu dengan Tuhan, sehingga kemudian kemerdekaannya juga bukan kemerdekaan ego, tapi kemerdekaan Tuhan hadir secara utuh, ya, untuk memperjalankan jiwa manusia, mengarahkan manusia itu untuk bertindak menjalankan kehidupannya di dunia ini. Jiwa merdeka bisa dikatakan tidak dijajah oleh ego nafsu. Nah betul, setuju itu juga. Kalau mau lihat dari perspektif merdekanya dari identitas itu bisa masuk gitu ya. Tapi bukan berarti istilahnya meniadakan ya namanya ego, nggak mungkin itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini dalam tujuan untuk meniadakan ego atau emosi. Tapi semua yang terhadirkan diciptakan oleh Tuhan, tidak ada yang kita hilangkan. Kita hanya kemudian berkolaborasi dengan perasaan dan emosi yang dihadirkan atau ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, sehingga penyatuannya itu bisa hadir di situ. Karena kalau kita hilangkan ya nggak jadi penyatuan dong. Karena ada yang hilang di situ. Kita cuma seperti hadir sendiri saja tanpa emosi tadi. Justru itu adalah sesuatu yang
merupakan ilusi dari proses spiritual gitu, seolah-olah menghilangkan segala sesuatu. Cara mengembalikan energi bocor atau hemat energi, belajar tenang, ya, tidak reaktif. Terima kasih Kak Iskandar. Waalaikumsalam juga Kak Azan Arifin. Oke, lanjut lagi teman-temannya. Waalaikumsalam Kak Jumiati, Kak Sumardi, selamat pagi. Ini saya yang terpleset kemarin. Iya. Alhamdulillah nggak jauh terseret. Iya Kak Ana. Alhamdulillah semua juga ada waktunya. Kak Ayu Musrifah mengingatkan orang yang energi rendah gimana? Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah kita mengingatkan seseorang itu harus dalam kondisi kita sudah memiliki energi tadi ya. Kalau kita nggak memiliki, gimana kita mengingatkannya? Istilahnya kita mau sedekah ke orang lain, tapi kita nggak punya materinya, nggak bisa kita mengingatkan orang lain. Apa yang mau kita ingatkan? Ini seperti kata-kata yang tidak ada energinya nantinya. Maka orang itu nggak bisa memahami apa yang kita katakan. Makanya kalau kemudian saya melakukan private, kata-kata saya dengan apa yang sudah saya lakukan, artinya saya menyaksikan emosi-emosi setiap hari, setiap saat, kemudian ada energi yang sudah banyak berubah dari diri saya, itu akan bisa menyentuh teman-teman, yang membuat teman-teman itu bisa memahami apa yang saya maksud gitu loh. Kalau nggak ada energinya, kata-kata ini kayak membingungkan saya, maksudnya apa sih? Tapi kalau teman-teman sekarang misalkan ya menanyakan, loh saya kan sudah mendengarkan kata-kata dari Kang Ari, tapi pertanyaannya sekarang kan kenapa saya belum bisa juga? Ya karena energi saya nggak fokus ke satu orang aja, energinya terpecah ke hampir 90 orang ini gitu ya. Mengingatkan, ya jadi begitu kurang lebihnya ya. Kak Azhar, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Jangan jadikan masalah tapi anggaplah sebagai kondisi. Yes, betul. Tapi ini nggak bisa kita buat-buat. Selama emosi masih menguasai diri kita, maka kita akan cuma menekan dengan afirmasi, dengan mengatakan bahwa ini hanya kondisi, bukan masalah. Lebih baik kita jujur, oke, saya masih melihatnya sebagai masalah. Maka akan muncul emosi sebagaimana adanya, sekuat-kuatnya, dan itu sebenarnya bermanfaat buat penyaksian, ya, agar kemudian jiwa kita bisa bersih nantinya dari identitas, tidak dikuasai identitas maksudnya. Oke, waalaikumsalam Teh Yeni, apa kabarnya Teh? Waduh, udah lama nggak dengar kabar dari Teh Yeni. Waalaikumsalam juga Kak Hani, Kak Sifaula, waalaikumsalam. Hidup inti aliran, seperti aliran sungai, tidak semua sungai lancar mengalir ke laut. Ya, betul. Nah, makanya ada orang-orang yang masih nyangkut kan dengan masalah-masalahnya, itu yang dikatakan yang masih terhambat lah alirannya gitu loh. Tapi itu juga semua ada di dalam yang namanya aliran. Ada yang terhambat, ada yang lancar, tetap semua juga aliran. Akan ada yang lebih lama untuk sadar, ada yang lebih cepat. Tapi bagi Tuhan itu yang melampaui ruang dan waktu, cepat atau lambat itu bukan suatu permasalahan. Bentukan juga bukan suatu permasalahan. Makanya Tuhan mengatakan, yang aku lihat itu niatmu dan kolbimu gitu. Kalau memang sudah ada niat dari kolbi yang bersih itu, ini mengekspresikan atau menggambarkan kondisi jiwa yang memang sudah mengarah kepada Tuhan. Ya. Jadi beda tetap aja nanti, mungkin secara pengetahuan belum terbentuk, tapi jiwa-jiwa yang sudah dia hadirkan niat ini, ya tentunya jiwa-jiwa yang sudah memang akan diperjalankan di dalam suatu proses pencerahan diri. Itu. Puncak Herbal, waalaikumsalam. Kak Ana, waalaikumsalam juga. Kak Mira, jadi saksikan, diakui, terima, lalu dilepaskan Kak. Betul sekali. Ya kembali lagi, agar ini tidak menjadi sesuatu yang nyata kita rasakan, karena ada emosi-emosi yang terus mendorong kita menghasilkan kondisi yang tidak nyaman, membuat diri kita pengennya mengembalikan secepatnya kenyamanan diri ini.
tapi kita hanya bisa maknai dengan cara merubah ceritanya. Ya, sekarang kita ganti, kita coba saksikan aja emosinya. Ketika emosinya selesai, cerita itu kan juga akhirnya tidak mengikat lagi. Ini akan menjadi suatu kemudahan sebenarnya. Gak terlalu sulit sebenarnya sih gitu, kalau paham tentunya. Karena ada 2 sampah kotoran yang menyumbat yang harus dibersihkan ya. Waalaikumsalam Kak Iskandar. Bagaimana cara menghadapi anak pergi dengan orang yang selalu memulai hatinya tapi dia pergi berbohong dengan. Ya, jadi kembali lagi cara menyikapi anak begini, cara menyikapi anak begitu. Semua ini sesederhana. Coba apapun juga yang ada dalam bentuk cerita sudah dimaknai oleh pikiran, timbul suatu perasaan dan emosi. Emosinya disaksikan, selesai di situ. Karena nanti ketika kita sudah menjadi penyaksi yang mampu merilis emosi, maka jiwa ini akan mampu dibimbing oleh Tuhan bagaimana menyikapinya. Yang seringkali kita tidak kepikiran sebelumnya karena jiwa masih ditutupi oleh emosi-emosi tadi dan identitasnya. Ya. Sederhana sebenarnya. Selamat pagi juga Kak Melati, Kak Tatanada, selamat siang juga. Oke Kak Heni Azura, wah ya nanti apa namanya ini yang ini ya mau apa namanya private ya kalau salah ya, namanya Azura juga. Cuman nggak tahu apa betul ya. Waalaikumsalam. Kak Ayu Musrifah, terima kasih juga. Private biaya berapa? Nah ini teman-teman yang selalu saya coba ingatkan kepada teman-teman, betul saya menghadirkan yang namanya pertukaran energi atau istilahnya ya biaya lah. Tapi kembali lagi, saya tidak ada di dalam posisi menentukan. Ini makanya ini kaitannya tentang ikhlas. Energinya ikhlas ini kuat sekali teman-teman untuk bisa merubah apa namanya energi yang ada di dalam diri dan dampaknya akan menghadirkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Jiwa mampu mengenal Tuhan, mampu menjadi hamba, mampu diarahkan, ya pasti hidupnya jadi mudah gitu loh. Nah, jadi kembali lagi tentang biaya, saya juga tidak bisa menentukan itu. Makanya setiap teman-teman yang ingin private, saya bilang, tanyakan ke hati nurani teman-teman sendiri, berapa kepantasannya, gitu ya. Jadi ya kembali saya menggunakan dasar-dasar yang ada di Quran karena saya itu menggunakan kitabnya kitab Al-Quran. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta apa balasan. Meminta ini dalam pemaknaan tidak memaksakan ya. Ya. Misalkan, oh ya ini private, nilainya harus segini. Nah itu meminta, karena ada nilai yang diminta dan ada syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa teman juga pada kenyataannya ikut private, saya juga nggak sama sekali nggak. Ketika dia kemudian tidak bersedia melakukan, bagi saya layani sama aja gitu. Cuman saya hanya ingin menjelaskan ada dampaknya ketika orang itu mau mengeluarkan bagian dari hartanya, dan itu akan mempengaruhi bagaimana pemahaman terhadap apa yang dialirkan di private tersebut. Karena saya melihat ada suatu sistem yang berlaku di semesta ini seperti demikian, maka saya coba membuat agar teman-teman itu ketika private itu tidak merasa sia-sia. Ya, walaupun saya tidak memastikan bahwa teman-teman itu pasti berhasil langsung ada hasilnya. Karena ada teman saya juga, ya teman dekat ini dulu satu pengajian gitu ya, yang kemudian butuh waktu hampir 2 bulan. Ya ini kan juga tergantung bagaimana kemudian melatihnya, bagaimana kemudian setiap emosi itu perlu sering bisa diwaspadai hadirnya, kemudian dia lakukan penyaksian, bagaimana kemudian dia aktif menanyakan proses yang terjadi di dirinya dia. Karena saya setelah private ya silakan teman-teman nanti kalau ada bingung, Kang ini saya begini udah benar belum ya? Itu boleh aja ditanyain via Wawa gitu kan, karena kan kalau pertanyaan yang pendek-pendek aja ya cukup diketik aja lah, nggak usah private lagi gitu. Tapi kalau butuh, kembali lagi tentang energi ya teman-teman ya, energi yang saya hadirkan ke teman-teman ketika private ini juga ada dampaknya
Dan itu juga akhirnya bisa jadi yang kayak ibu kemarin gitu loh. Umur 50 tahun, sedih melihat anaknya gagal terus, badannya jadi berat segala macam. Tiba-tiba baru ketemu, baru ngobrol sebentar, rasa badannya udah enteng. Dan kemudian ditambah lagi lebih nyaman ketika dia itu mencoba untuk melakukan proses penyaksian dengan saya bimbing. Nah itu akhirnya jadi ada sesuatu yang bermanfaat insya Allah buat ibu tadi. Tapi kembali lagi saya selalu mengingatkan tentang ikhlas ini. Saya coba ikhlas ke teman-teman ya. Teman-teman juga harus bisa ikhlas kepada saya. Dalam arti juga teman-teman tidak membebani, wah harus jadinya gimana gitu loh. Itu kan sebenarnya ikhlas juga ke diri teman-teman sendiri gitu kan. Ya. Semakin kita menggenggam, semakin kita nggak dapat apa-apa. Ini kayak kita menggenggam air teman-teman ya. Kalau kita genggam air ini cuma dapat yang nempel aja. Tapi kalau kita wadahi begini, kita ikhlas tuh kondisinya kayak mewadahi ya, apapun juga ya diterima gitu. Dibiarkan ngalir apa adanya. Itu justru akan dapat sesuatu gitu. Jadi kalau private kembali lagi aturannya seperti itu. Pak Winarsi merasakan apapun yang hadir dengan apa adanya kan. Betul. Nanti yang namanya penyaksian sepanjang waktu itu seperti itu. Sebagaimana apa adanya. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Rumi. Sesuatu yang esensi tidak akan bisa didapatkan dengan cara mencari-cari. Maka nanti kalau teman-teman transendensi, belajar menjadi penyaksi dengan transendensi ke dalam gitu loh. Semakin kita hanya merasakan apa yang terhadirkan melalui mata, pendengaran, rasa, semua hanya dibiarkan hadir sebagaimana adanya. Nanti tidak ada lagi label-label itu yang kemudian menegaskan ceritanya ini adalah apa, itu adalah apa. Tapi kita hanya fokus saja apa yang kemudian terasa. Semua yang terlihat nanti juga akan masuk dihadirkan melalui rasa. Semua yang terdengar juga akan masuk rasa. Apa yang tersentuh juga akan masuk ke dalam rasa. Semua hasil pemaknaan masuk ke dalam rasa. Di rasa itulah kita terus ngalir aja. Terus ngalir gitu. Jadi tidak kita sedang mencari-cari apapun juga. Udah diam aja. Diam, merasa. Tidak mencari ketenangan, tapi hanya fokus merasa. Bahkan fokusnya itu tidak kayak mengejar, tidak mau menggenggam, tapi hanya mengalir gitu. Terdengar suara, tampak ada sesuatu yang hadir, bisa dilihat, ada udara terasa. Apapun juga yang kemudian mampu yang dihadirkan oleh Tuhan dan mampu terasakan, ya itulah yang dirasakan. Jadi kita nggak milih-milih lagi. Apa yang harus kita rasakan? Nggak dipilih. Semua itu hanya menjadi sebuah aliran aja. Oh, Allah menghadirkan ini untuk dirasakan, terima. Tiba-tiba yang fokus ke suara, didengarkan, dirasakan bagaimana suara itu membawa rasa. Lalu kemudian yang fokus tiba-tiba gatel di kulit karena digigit nyamuk, dirasakan juga rasanya gimana. Nah itu sebenarnya nanti akan menjadi suatu proses di mana hidup ini benar-benar kita mengalir. Tapi nanti kita akan semakin mampu mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Termasuk dorongan-dorongan yang tiba-tiba muncul di pikiran kita untuk melakukan sesuatu. Oh, tiba-tiba kok saya kepikiran nih, iya ya, tugas ini belum saya kerjain, saya harus ngerjain ini. Ternyata itu memang harus cepat diselesaikan. Itu yang namanya intuisi gitu. Tapi ketika kita masih ribut di pikiran ini nggak bisa diam, diamnya ini teman-teman bukan nggak berpikir apa, bukan kosong gitu. Tapi karena kita mengikuti aliran, jadi pikiran naik kita ikut gitu, turun kita ikut, rasanya naik kita ikut, turun ikut. Nah ini yang namanya diam sebenarnya. Gitu. Mas, saya kok lupa terus menjaga kesadaran, masih sering marah. Gimana mas? Ya berarti emosinya itu masih kuat banget. Membuat jiwa kita tuh dikuasai oleh identitas. Jadi ada di identitas yang tersinggung oleh ucapan orang atau tindakan orang lain gitu. Itu jadi cepat ke-trigger gitu kan.
Berarti proses menjadi penyaksinya masih kurang utuh di situ. Oke, lawannya cerewet banget ya. Iya Kang, bener Kak Heni. Oh ya, Kak Heni Azura ya. Hari Senin nanti kita ya, private ya, insya Allah. Tidak mengingat kembali, tidak mempersepsikan, tidak menghakimi, lost saja. Betul. Termasuk kalau tiba-tiba kita mengingat, menghakimi, atau kita mempersepsikan ya, itu juga jadikan sebuah aliran. Jangan kita istilah, wow kita nggak boleh mempersepsikan, kayaknya jaga gitu, nggak boleh mempersepsikan, nggak boleh. Kemudian kita menghakimi, tiba-tiba menghakimi ya tinggal disaksikan aja, dirasakan aja emosinya ketika menghakimi. Jadi benar-benar nggak ada yang dikontrol. Tapi itu ngalir. Ketika kita terus ngalir, disitulah keterbukaan jiwa itu mampu untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan gitu loh. Karena kita tidak di dalam suatu sikap yang sibuk untuk mengkondisikan hidup gitu. Ngalir aja terus. Karena nggak sibuk, di sini rileks, akhirnya bisa muncul tuh yang namanya petunjuk. Mulailah kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang dasar secara mudah gitu. Banyak kebetulan-kebetulan. Kenapa? Karena rileksnya diri ini yang tadi diam, yang hanya mengalir mengikuti, itu menghasilkan kualitas frekuensi energi di diri itu yang terhubung dengan keberlimpahan. Ya, masalah jadi hilang. Entah kenapa kita juga belum melakukan suatu sikap untuk menghilangkan masalah ini atau membereskan masalah ini, tiba-tiba kok jadi beres sendiri gitu kan. Tapi beda ketika kita mencoba terus controlling, beres mungkin masalah satu, masalah yang kemudian hadir lebih besar lagi. Yang saya bilang, dapat satu hilang dua, dapat dua hilang empat. Terus manifestasi yang menghadirkan, tapi hilangnya juga lebih besar. Nah di situ nanti kita bingung loh, kita salahnya di mana ya? Ternyata sesederhana kita itu masih hadir sebagai ego yang belum mampu untuk merilis emosi atau mentransformasikan energi dari emosinya yang tadinya frekuensinya rendah, yaitu ketakutan, itu belum disaksikan sehingga emosi ini terus menarik sesuatu yang kita namakan sebagai masalah. Jadi kok masalah nggak berhenti-berhenti ya? Iya saya dapat sih, tapi nah itulah pasti nanti kedamaiannya juga nggak dapat di situ. Ketika memang kita tidak punya kedamaian, kualitas jiwa yang damai itu, ya tentu kedamaian dari luar juga tidak akan terbentuk dalam bentuk peristiwanya, nggak mungkin. Pasti ada aja masalah. Effort tertinggi adalah mukrisin. Iya hari ini. Harus sadar 24 jam sih ya. Makanya belajar sadarnya itu dengan belajar mengalir seperti tadi ya. Jangan kemudian ingin terus sadar dengan bentuk tertentu, enggak. Sadar itu yang ngikutin aja apa yang dihadirkan Tuhan secara natural di diri kita. Itu sebenarnya proses Tuhan menurture atau menumbuhkan kesadaran jiwa manusia agar bisa semakin terkoneksi dengan dia gitu loh. Menurut Kang Ari gimana tentang kasus yang lagi viral Jeffrey? Oh, sekte iblisnya. Ya pertama-tama ini menjelaskan bahwa banyak orang-orang yang terjebak oleh namanya kesenangan, lalu teknik-teknik yang bisa mendapatkan suatu kepopuleran, harta, dianggapnya itu sudah selesai. Ini adalah kesuksesan. Ya, ini kan sebenarnya suatu peringatan dari Tuhan bahwa sehebat-hebatnya kamu bisa memanipulasi kehidupan ini. Kamu bisa dapat harta, dapat popularitas, kamu bisa kontrol orang lain. Ada masanya nanti kamu akan dihadirkan suatu permasalahan yang tidak kamu akan bisa handle. Makanya saya selalu mengarahkan teman-teman, coba fokus kembali menyatu kepada Tuhan, hidup ikhlas, ya. Caranya gimana? Dengan penyaksian, agar kemudian keberhasilan kita itu keberhasilan yang diridhoi oleh Tuhan, dibersamai oleh Tuhan.
Maka walaupun kita nggak sekaya mereka, nggak sepopuler mereka, tapi ada rasa puas. Dan itulah sebenarnya yang dicari semua manusia, semua jiwa. Tapi karena salah paham, akhirnya dia cari-cari dalam bentuk materi, popularitas, kesenangan, kepuasan jasmani. Ya. Jadi ini sebenarnya sedang mengingatkan kita. Kamu mau sukses kayak mereka? Bisa. Setan juga bisa kasih. Memang setan nggak bisa kasih manifestasi kita? Bisa. Kita pengen apa? Dikasih, seolah-olah kita sudah dekat dengan Tuhan di situ. Ya nggak jauh-jauh lah, seperti misalkan orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi lah, apa, segala macam. Itu kan dapat. Tapi yang tadi dibilang, dapatnya berapa, ruginya lebih besar gitu kan. Ini yang seringkali nggak nyampe pikiran orang itu. Dia bergantung pada dirinya, saya bisa ini, saya kontrol ini, saya kontrol itu. Soalnya semua ketika dapat keberlimpahan ini, saya sukses. Akhirnya yang sukses siapa? Saya. Saya yang apa? Kesadaran yang terpisah tadi dari Tuhan. Ini tipis-tipis nanti digorengnya nih sama iblis tuh tipis-tipis, digiring nanti kita untuk keluar dari atau menjauh dari jalan menuju Tuhan gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga jadi sadar di sini. Poin utamanya bukan kita dapat materi, ya karena dapat materi juga ujung-ujungnya untuk merasakan kepuasan. Orang-orang yang di dalam kasus Epstein ini kan orang-orang yang kemudian dia tidak merasa puas, terus ada rasa kepuasan yang disalahpahami. Seolah-olah perlu dengan anak-anak kecil, perlu dengan yang kebebasan gila itu gitu. Seolah-olah itu bisa, padahal itu cuma menghadirkan kesenangan sesaat. Udah gitu menambah lagi rasa tidak puasnya lebih besar. Ada yang namanya adiksi. Ya. Makanya kita harus tahu secara proper bagaimana menjalani hidup ini untuk sukses, bukan dengan cara memanipulasi, bukan. Apa yang dilakukan di kasus Epstein itu, orang-orang memanipulasi orang lain yang di luar dirinya. Tapi banyak kita juga memanipulasi perasaan kita sendiri. Bentuknya apa? Yaitu kita katakan kita kuat, kita hebat, kita bisa, kita berhasil, mampu, apa segala macam. Padahal perasaan kita masih mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak punya kekuatan. Kenapa itu nggak disaksikan dulu, diterima dulu secara utuh, agar kemudian secara emosi udah bertransformasi menjadi frekuensinya tinggi, kemudian akhirnya jiwa kita juga mampu damai. Damai ini nanti akan menghasilkan juga rasa puas. Kalau udah puas, ya uang yang sekian juga ya udah cukup aja. Yang membuat rasa nggak cukup itu kan karena nggak ada rasa puasnya tadi. Akhirnya walaupun uang udah segunung, tetap aja ada kekhawatiran. Ingin lagi nambah, akhirnya korupsi, cari jalan yang nggak benar, cari kepuasan, pakai obat, pakai yang Jeffrey tadi gitu. Ya bang, kalau dicari masalah nggak ketemu, betul. Waalaikumsalam. Oh ini nggak tahu namanya siapa nih. Kak Verokoto, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak NHA, selamat pagi juga. Oke, enak sebenarnya ya bang, sudah kebayang. Bener enak sebenarnya. Kalau kita tahu cara menjalaninya dengan tepat gitu. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita menyatu di sini ya. Ikhlas tuh bukan masalah kita melepas gitu, ikhlas gitu. Bukan. Ikhlas tuh kualitas jiwa yang mampu menyatu dengan Tuhan, itu baru bisa ikhlas. Makanya di ayatnya itu Qul hu Allahu ahad. Saksikan, menyatu dulu agar kemudian ahadnya bisa terjadi. Secara nggak sadar sikap itu adalah penolakan ya, betul. Kita berusaha itu kebanyakan ada di dalam bentuk penolakan sebenarnya. Karena kita sedang menginginkan sesuatu yang berbeda. Dan menurut kita itu lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini. Itu namanya penolakan. Pada dasarnya manusia punya dan perangnya sendiri. Kita hadapi dan jalani dengan ikhlas aja. Ya, kembali lagi ikhlas ini bukan suatu afirmasi ya, Kak Vera ya.
Tapi ini kualitas jiwa, makanya kita harus berproses dulu. Ikhlas tuh nggak bisa langsung ikhlas, udah tulus, tekan aja terus tulus ya, jangan dipikirin lagi, udah lepas aja, udah nggak usah diinget-inget. Nah itu yang namanya afirmasi tuh. Afirmasi ini bukan buruk, itu juga baik. Tapi coba hadirkan ketika kita sudah berdamai. Ya kalau ketika kita masih dikuasai oleh identitas melalui emosi-emosi yang dihasilkan, ya itu artinya kita belum bisa berdamai. Maka afirmasi ini akan menjadi suatu penipuan terhadap jiwa kita. Ya ini yang dikatakan manipulasi tadi, yang seperti kasus Jeffrey Epstein ya. Waalaikumsalam, Kak Eva. Kalau diupayakan dengan teknik-teknik tertentu jadi kayak gambling, judi. Ya, apalagi memang yang mengarahkan itu kan identitasnya, logika berpikirnya, makanya jadi gambling. Tapi kalau yang mengarahkan Tuhan, nggak ada yang gambling. Karena apa? Mau gagal, berhasil, manfaatnya sama. Kita ada di dalam suatu proses yang kita bisa lihat bahwa apapun juga yang terjadi, inilah rezeki saya. Rezeki sesuatu yang bermanfaat buat diri saya, begitu kan? Oke, salam sehat juga Kak Zalkoswara. Kita ingin selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kemana dihubungkan koneksi itu? Ya pertama-tama yang terkoneksi itu kitanya sebagai jiwa ya. Terkoneksinya tuh melalui yaitu frekuensi di mana Tuhan itu ada di situ. Di mana biasanya kita tahu dari ayat yang dikatakan oleh Tuhan, hai jiwa yang damai atau tenang, kembalilah padaku. Berarti kan sudah terkoneksi tuh di situ. Ya berarti harus damai dulu, jalannya menggunakan frekuensi damai. Gimana supaya frekuensi bisa damai? Yang tadinya mungkin takut, sedih, atau apapun juga. Cukup disaksikan emosinya. Maka nanti akan masuk pada kondisi damai, di mana nanti jiwa itu akan terkoneksi. Maka banyak-banyaklah terus menjadi penyaksi agar kemudian keterkoneksian akibat hadirnya jiwa yang damai tadi secara terus-menerus, maka jiwa itu akan terus juga menjadi hamba. Hamba itu udah terkoneksi dengan Tuhan. Dalam arti dia itu ya sudah bisa menjadi yang taat dan patuh. Ya. Walaupun perlu nanti ditingkatkan secara keimanannya agar dia bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena hanya sedikit dari hamba-hamba Tuhan yang mampu untuk bersyukur gitu ya. Nyaman karena sudah ikhlas, timbul rasa percaya diri, betul. Akhirnya bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, betul sekali. Benar Kang, Kak Sifaula. Oke, mantap. Keinginan keluar dari rasa ketidaknyamanan secepatnya, sumber awalnya, padahal ilusi yang terjadi. Nah, betul. Betul. Jadi kebanyakan kita tuh tergesa-gesa pengen cari nyaman. Ayo kita pakai teknik ini ya. Bukan nggak boleh pakai teknik. Kembali lagi teman-teman. Teknik itu juga merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Iya. Tapi jangan sampai ketika kita menggunakan teknik ini, akhirnya membuat diri kita itu semakin jauh dari Tuhan. Karena merasa diri ini mampu. Saya bisa menentukan. Itu kan jadi udah keluar gitu loh. Bener Pak Atar ya. Jadi ya memang seperti itu yang kebanyakan kita lakukan. Seolah-olah dengan kita cepat, itu kita akan beruntung. Dengan teknik yang bisa mendatangkan keberlimpahan dengan cepat, bisa dapat popularitas, itu ada sesuatu yang beruntung. Tunggu aja nanti waktunya. Saya udah banyak ketemu dengan orang-orang seperti itu, ya cuma nunggu waktunya aja sih. Nanti akan dipendamkan lagi. Istilahnya kita tuh lagi ya kalau dulu ya di lawakan zaman dulu tuh Dono Kasino Indro, ceritanya ada orang yang mau dimasukkan neraka gitu. Lalu kemudian, wah Anda ngeliatnya macam-macam. Hukumannya yang paling nyaman itu cuma berendam di air kotoran manusia gitu. Wah kalau ini sih oke lah, nggak apa-apa lah. Ya paling gatel-gatel apa sih. Ternyata kemudian setelah dia memutuskan untuk memilih hukuman seperti itu, tidak lama kemudian bunyi suatu tanda yang kemudian disertai oleh kalimat seperti ini. Oke, waktu istirahat sudah selesai. Sekarang waktunya nyelam lagi. Jadi ternyata itu cuma waktu istirahat aja. Jadi ternyata hukuman sebenarnya disuruh nyelam gitu loh.
Begitu teman-teman. Tapi itu lawakan zaman dulu ya, zamannya saya gitu, udah tua lah. Salam Bang, benarkah kembali kepada Tuhan itu adalah menyadari setiap aktivitas tubuh zahir? Betul, betul. Kita tuh bisa sadar gitu. Hadir, nggak kita genggam, ngalir aja. Hadir, tapi nggak memaksa juga harus terus-menerus tahu aktivitasnya itu kayak gimana, zahir batin. Kalau dihadirkan kemampuan untuk fokus kepada mengamati zahir batin, lakukan tiba-tiba hilang, ikutin. Poin utamanya kita ngalir di situ. Tidak ada yang kita genggam, harusnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau private harus ketemu langsung nggak? Enggak, private bisa online. Tapi kalau bisa ketemu langsung itu lebih bagus. Karena ya secara energi itu biasanya lebih powerful lah. Selamat siang, izin menyimak. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke, selamat siang juga Bu Ikun. Salam bersyukur, nikmat sehat ya. Salam bersyukur juga buat Bu Ikun. Ya itu teman-teman, jadi ya kembali lagi ya. Poin utama yang paling kita sadari tentang topik ini ya, ikhlas itu bukan usaha. Ikhlas itu kualitas kesadaran jiwa manusia. Ikhlas yang masih dalam bentuk usaha itu hanya suatu afirmasi diri aja. Yang biasanya melepas sesuatu kemudian menekan supaya untuk tidak memikirkan, supaya tidak mengharapkan balasan, supaya ini dan itu. Jadi banyak pengkondisian yang akan dihadirkan dalam bentuk afirmasi ke dalam diri. Selamat siang juga Kak Daun Salam. Terima kasih Bang Yan. Nah ini yang sebenarnya nggak benar-benar ikhlas gitu. Karena ikhlas adalah kondisi jiwa yang terhubung dengan Tuhan. Makanya di kalimat awal surat Al-Ikhlas itu Qul hu Allahu ahad. Saksikan, katakan itu kan harus dilakukan ya, harus konsekuensinya dikerjakan. Alami nggak mengahad menyatu dengan Tuhan itu? Dalam bentuk apa? Sesederhana apapun yang terjadi kita mampu terima sebagai suatu kebenaran. Dan ini tidak akan bisa terjadi ketika secara kualitas jiwa itu emosinya masih frekuensi rendah. Ketakutan, kesedihan, nggak bisa. Tapi harus ada di damai. Kenapa? Karena jiwa yang damai itu tenang inilah yang bisa kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku, berarti secara kualitas sudah bisa untuk kembali karena sudah ada invitasi. Udah ada undangan, kembalilah padaku. Ya. Nanti tanda-tandanya jiwa ini dikatakan sudah damai, ada puasnya. Dengan puas lagi aku ridhoi, masuk ke dalam hamba, pasti secara kualitas jiwa juga nanti dia akan patuh. Apapun yang dihadirkan Tuhan, dia akan terima. Menerimanya ini dia seperti mengalir di dalam kehidupan. Tidak ada yang digenggam, tidak ada yang harus. Makanya tadi kemarin yang mengatakan, wah harus begini, harus gitu. Saya langsung coba ingatkan, begini, harus ini bisa aja kemudian dikatakan sesuatu yang dimaknai sebagai motivasi agar kemudian kita itu tetap berpegang teguh. Tapi kalau dimunculkan dari jiwa yang belum damai, belum terkoneksi dengan Tuhan, maka ini akan menjadi suatu tindakan yang memperkuat identitas kita. Ya, yang ingin terus menentukan. Dan nantinya pasti selalu timbul ketidaknyamanan, ketidakpuasan, ketidakikhlasan gitu loh. Hanya pura-pura ikhlas. Gitu teman-teman. Ego terkendali oleh kesadaran sejati kita. Yes, betul. Idealnya seperti itu, ya. Jadi ego itu menjadi supporting system bagi kesadaran sejati kita. Dia hanya menjadi pelayan, bukan dia menjadi Tuhan. Ya. Jadi ikhlas itu penerimaan ya, Kak. Ya secara umumnya ya, nanti ekspresinya jadi penerimaan. Tapi ikhlas itu secara esensi adalah kualitas kesadaran jiwa yang terhubung dengan Tuhan. Nah itu, maka nanti dia akan bergantung kepada Tuhan. Dia bisa menyadari semua yang terjadi adalah perwujudan dari Tuhan dan tidak ada kuasa yang
bisa mewadahi apapun juga selain kuasa Tuhan itu sendiri. Nah, itulah kurang lebihnya pemaknaan dari surat Al-Ikhlas. Ya, yang tadi tidak ada kata ikhlasnya karena ya kembali lagi, ikhlas itu sebenarnya kualitas jiwa. Terima kasih Bang ya. Ikhlas, bijaksana, damai. Nah, pasti yang ikhlas pasti bijaksana. Yang ikhlas pasti sudah damai. Ya, pasti diridhoi oleh Allah. Gak usah menuju, udah diridhoi itu kasih Paula. Udah diridhoi. Hai jiwa yang damai, kembalilah kepadaku dengan puas. Itu kan udah ada keikhlasannya di situ. Dan aku ridhoi, diridhoi, udah. Kang, izin tanya terkait menyaksikan, kalau dilakukan sambil ambil nafas panjang, hembuskan gitu bagaimana? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang istilahnya dilakukan untuk atau untuk keperluan orang-orang yang memang nggak bisa mendiamkan pikirannya. Jadi ketika dia menyaksikan emosi itu kayak terus membuat narasi, menganalisa, menghakimi apa yang sedang terjadi atau yang muncul dalam bentuk cerita tadi di pikirannya. Ya nanti dia lakukan dengan tarik nafas panjang, lebih lambat. Ini akan menurunkan atau menstabilkanlah detak jantung manusia, yang akhirnya dia akan menghasilkan hormon yang akan bisa menenangkan juga pikiran. Supaya apa ya? Supaya nanti dia ketika menjadi penyaksi nggak tenggelam lagi di dalam cerita kehidupan. Ya. Tapi bagi orang-orang yang bisa langsung, ya langsung aja menurut saya. Langsung aja dihadapi. Ya makanya perlu juga pembimbing ketika pertama kali kita mau menjadi penyaksi, supaya kita bisa memahami secara pengalaman gitu loh. Oh begini ternyata menyaksikan tuh. Rasanya seperti ini. Kan itu nggak bisa diceritakan ya. Berhasil atau tidaknya itu harus dirasakan sendiri. Ikhlas itu sehat, pasti kalau ikhlas itu pasti sehat. Karena secara batinnya aja udah sehat itu. Terkoneksi dengan sumber kesehatan tadi. Kadang kalau rasanya sudah ikhlas menerima, tiba-tiba Allah malah kasih hadiah tiba-tiba. Nah, artinya kan sebenarnya belum ikhlas kalau misalkan ya. Pengertian hadiahnya ini dalam tanda kutip ya, tapi kalau benar-benar hadiah dalam bentuk keberlimpahan, yaitu sesuatu yang memang terjadi karena secara kualitas jiwa tuh udah cocok dengan frekuensi keberlimpahan gitu. Tapi kalau yang dimaksud hadiah adalah sesuatu yang bentuknya seperti ujian, cobaan gitu, itu bahasa-bahasa yang umum seperti itu. Walaupun bagi saya ini petunjuk dan pertolongan ya. Yaitu nanti sebenarnya penyempurnaan kualitas jiwa ini untuk benar-benar hadir dengan keikhlasan yang utuh. Begitu. Ikhlas hasil batin yang terima semua hal buruk tanpa protes. Ya, dia tidak tertarik lagi. Jiwa yang damai itu sudah merasa cukup, jadi tidak tertarik untuk protes. Bajeng. Kalau masih kita protes, berarti kita itu belum damai. Ya, confirm. Gitu. Masih mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Oke, belum damai. Masih ada kebingungan. Oke, belum damai. Kenapa bingung? Karena kita masih terganjal atau suatu pemahaman yang menurut kita ini nggak benar, ini salah. Berarti kita belum bisa berdamai. Masih ada dorongan emosi-emosi yang meminta kita memaknai bahwa ini nggak benar gitu. Kenapa sih? Kita diem aja ketika berusaha untuk menjadi penyaksi. Otak tuh biasanya nggak terima. Yang biasanya dia banyak berpikir, dia kayak nggak terima. Wah, kalau diem nih bahaya ya. Kamu nggak ngapa-ngapain, kamu akan mendapatkan suatu ketidakberuntungan karena kamu nggak berjalan mencari gitu. Nah, ini kan sebenarnya perspektif yang dihadirkan di dalam pikiran kita dan kemudian didorong oleh emosi ketakutan. Jadi utuh tuh. Makanya kebingungan itu ketika dia nggak menyenangkan, nggak nyaman gitu. Tingkat kesadaran tertinggi seperti apa, Mas? Tingkat kesadaran tertinggi itu ya yang sudah istilahnya mampu menjadi hamba tadi, yang mampu terkoneksi secara utuh dan menjadi pelayan bagi Tuhan
Ditambah lagi dia itu sudah apa namanya beriman, dalam arti benar-benar dia secara utuh merasakan keterhubungan itu dengan Tuhan gitu loh. Maka nanti dia itu bisa menjadi hamba yang bersyukur, benar-benar terbuka gitu. Kang Ari, apa yang membedakan sadar menjadi penyaksi atau jebakan? Yang membedakan kita itu ketika menjadi penyaksi itu, ketika masih menjadi ego, tentunya kita masih mengharapkan, menunggu nanti saya habis private sama Kang Ari, saya dapat apa ya? Saya bisa tenang nggak ya? Nah itu masih ego tuh. Atau nanti ketika saya menjadi penyaksi, apa yang akan terjadi ya? Penuh satu pemikiran yang mencoba tetap meraih, menggapai, memastikan apa yang akan bisa terhadirkan gitu supaya ada kenyamanannya. Nah itu sebenarnya masih ego. Tapi kalau kita sudah ya udah jalani aja, rasakan aja. Siap untuk gagal, siap untuk apa? Kita sudah di dalam suatu pemahaman bahwa kegagalan adalah sesuatu juga jalan menuju keberhasilan. Jadi nggak terlalu khawatir gitu untuk mengalami kegagalan. Justru yang ada keyakinan. Ikhlas tajali atau pantulan cerminnya, bukan pantulan nafsu ego kita. Betul sekali. Jadi udah bisa menjadi tajali di sini. Terima kasih Kak Enway. Kalau yang masih usaha itu masih pantulan ego tuh. Itu bahasanya bagus tadi ya, bukan pantulan ego. Hidup ikhlas itu setelah tiada kemelekatan atau keakuan diri yang memiliki. Betul sekali. Makanya yang perlu diproses di awal supaya ikhlas itu bisa terjadi adalah emosinya. Dengan cara apa? Dengan cara penyaksian. Ketika disaksikan, maka kualitas frekuensinya akan meningkat menjadi kualitas frekuensi yang power gitu loh. Yaitu damai, yang mampu untuk terkoneksi dengan frekuensi ketuhanan, frekuensi tinggi. Gitu ya. Oke, Kak Fakir, apakah pola ikhlas itu bertolak belakang dalam menyikapi tatanan? Enggak. Justru dia menyatu. Sering banyak orang yang salah menyadari ketika kita belajar kesadaran spiritual, maka kita akan berubah menjadi sosok yang berbeda saat sudah berspiritual tadi. Ini pemahaman yang nggak tepat. Karena kalau berdasarkan apa yang saya dengar, dan saya sangat menyetujui secara logika bisa diterima. Misalkan ada pendeta tuh yang dicerita itu ya, ditanyakan oleh seseorang yang ingin mengetahui apa dampaknya ketika kita tuh belajar kesadaran atau spiritual. Lalu pendeta itu dengan sederhana menjawab, dulu waktu saya belum berkesadaran, belum belajar spiritual, saya itu makan dan kemudian mengambil air dengan ember. Setelah saya berspiritual, ya saya makan dan mengambil air dengan ember. Jadi masih tetap sama gitu loh. Gak membuat akhirnya kita jadi orang aneh. Makanya yang menjadi sebuah pertanyaan ketika orang belajar spiritual, lalu kemudian dia merasa bahwa kehidupan ini sesuatu yang jelek, yang merusak dirinya. Itu justru aneh gitu. Dalam arti mungkin ini belum tuntas memahami pelajaran kesadaran dan spiritual sehingga harus berdiam diri di hutan atau malah bertolak belakang dengan hukum yang ada. Seperti misalkan kita percaya pada hukum agama tapi kemudian berbenturan dengan hukum negara gitu. Itu sebenarnya seperti ada sesuatu yang belum tuntas gitu. Karena kembali lagi, kalau kita menggunakan perspektif bahwa Allah itu meliputi, maka nanti bagi orang-orang yang belajar agama, mampu kemudian melepaskan diri dari ego, maka tidak ada lagi dorongan untuk memaksa, seolah-olah ada yang lebih baik daripada apa yang terhadirkan sekarang. Kita mampu untuk berlapang dada, menjalani suatu aturan negara yang mungkin tidak sejalan dengan aturan agama. Tapi kan di satu sisi kita juga bisa untuk tidak, istilahnya misalkan
yang namanya minum-minuman keras itu haram. Betul. Tapi ada aturan negara yang memperbolehkan orang itu menjual miras. Gak usah juga kita ributin di situ. Cukup kita tidak minum itu. Itu kan udah selesai. Jangan kemudian kita membiarkan ketakutan, emosi-emosi ketakutan ini hadir dan akhirnya kita mencoba mengkondisikan yang di luar. Loh, kenyataan diri kita tuh cuma yang di dalam. Ketakutan-ketakutan yang muncul itu adalah kenyataan diri kita. Itu yang perlu untuk kita rilis emosinya supaya gak lagi kita pengen ngatur yang di luar. Secara jelas agama menyatakan tidak ada paksaan di dalam agama. Ya. Jadi apa yang harus kita paksakan? Ketika kita memaksakan artinya kita sudah keluar dari namanya agama. Apapun juga agama kita gitu. Itu sebenarnya. Jadi tetap dengan kenaturalan diri yang nantinya ada tetap semangat, ada yang namanya usaha. Bahkan mungkin nanti juga ada bentuk manifestasi yang natural terjadinya, bukan yang dibuat-buat tadi. Bukan yang refleksi dari ego. Ya. Tingkat kesadaran itu diam pada titik tanda petik. Iya. Jadi diam ini bukan tanpa gerakan. Sunyinya bukan tanpa suara. Itu tingkat kesadaran tertinggi ya. Level Ibrahim. Ya. Ketika dia sudah melepas suatu ikatan tapi masih ada rindu, apakah? Enggak. Rindu itu suatu yang natural. Dihadirkan Tuhan di dalam diri manusia, bukan sebuah kesalahan, tapi kemudian akan menggiring manusia mendapatkan suatu permasalahan ketika rindu itu menjadi sebuah kemelekatan. Yang cirinya dia ingin selalu mengontrol agar rasa rindunya itu bisa terpenuhi oleh orang-orang yang bisa menutupi rasa rindu tadi. Jadi tidak kemudian yang namanya orang itu berkesadaran menghilangkan sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi itu suatu tindakan yang tidak beretika sebenarnya, atau yang disebut keji gitu loh. Kita mengatakan tujuan sholat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu terus diulang-ulang. Tapi kejinya dilakukan terus gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Apakah pola ikhlas ini bertolak belakang dalam menyikapi tatanan? Enggak. Tadi ini udah dijawab ya. Terima kasih Kang Ari. Hari ini Makjab nyambung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana Tuhan nyata dalam tubuh fisik? Di dalam rasa. Di dalam rasa. Jadi semua itu ada yang namanya kesadaran yang mewadahi semua yang hadir dalam bentuk ciptaan. Misalkan kesadaran atau yang disebut juga kecerdasan. Bagaimana kemudian jantung bisa berdetak sendiri gitu. Paru-paru bekerja dengan sempurna. Ginjal, lever, usus, otak, neuron, ya, itu ada kecerdasan di situ. Kecerdasan itu harus ada kesadarannya. Fisik, misalkan kulit, ketika tergores sakit. Nah, kecerdasan itu mampu diwadahi oleh yang namanya kesadaran tadi, sehingga rasa sakitnya mampu untuk dirasakan. Begitu. Mengalir itu kan seperti itu, tetap dalam kenaturalan. Betul, Umi. Tanya Bang, bagaimana seseorang setelah mengikuti ma'rifat malah buka kerudungnya, katanya sudah menemukan diri sejati. Ya, pertama-tama setiap orang itu kembali lagi, dia di dalam sebuah proses yang kita sebenarnya nggak bisa mendebat sih. Dalam arti begini, ketika dia di dalam perjalanan ini diberi sebuah keyakinan bahwa kerudung adalah bukan sesuatu yang esensi, dia hanya sesuatu yang dilihat dari sisi perspektif budaya, maka sebenarnya kita yang berkesadaran layaknya punya yang namanya kelapangan dada. Karena kita sudah tahu nanti juga akan ada perjalanan jiwa yang tadi saya bilang tidak ada paksaan di dalam agama gitu loh. Ya biarin aja dulu. Yang penting kan
bagaimana cara kita melihat orang itu, apakah timbul emosi atau tidak, itu kalau ada, lalu kita jadikan bahan penyaksian, dan akhirnya kita bisa meningkat lagi secara kualitas jiwanya, kesadaran jiwa kita. Nanti kita nggak terlalu ribut lagi ketika melihat yang berbeda-beda gitu. Gitu. Berarti itu ego kontrol ya Kak. Iya, ego mengontrol, betul. Bagaimana membedakan keinginan ego dengan kebutuhan jiwa? Kalau keinginan ego tuh kayak ada dorongan pengen segera gitu loh. Kayak nggak nyaman ketika ingin mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan tuh kayak lebih tegas gitu kan. Itu biasanya ego tuh. Tapi kebutuhan jiwa tuh dia nanti mengarahkan kepada suatu tindakan tapi bukan dengan ketergesa-gesaan. Gitu. Itu kebutuhan jiwa. Misalkan yang dialami oleh salah satu teman ya namanya Bang Yan. Bang Yan itu ingin bertemu dengan saya gitu loh. Ya. Tapi dengan sebuah keyakinan aja dia ada dorongan saya ingin bertemu dengan Kang Ari privat di offline gitu ya. Nah, itu biasanya dorongan jiwa, ada keyakinan gitu loh. Bukan karena ketakutan, bukan karena dikuasai oleh kesedihan, jadi perlu untuk menutup kesedihannya. Seperti itu teman-teman. Tapi dari sisi kondisi sosial secara menyeluruh kerap memaksa kita berpikir hingga, nah makanya begini, kita gunakan prosedur yang sudah bisa membuat jiwa kita selalu terkoneksi dengan Tuhan tadi. Jadi semua atau segala sesuatu yang sudah terhadirkan, konsep apa segala macam, dogma dan doktrin ini tetap dihadirkan aja seperti biasa. Pasti nanti akan menghasilkan yang namanya emosi. Ketika sudah tadi kan dibilang menimbulkan gejolak ya, gejolak itu kan pasti nanti ada emosinya. Emosinya disaksikan, semakin lama sering disaksikan, semakin damai jiwanya, semakin terkoneksi dengan Tuhan. Oke, nanti ketika dia berpikir tidak lagi seperti memaksa, dan di situ akhirnya gejolaknya nggak ada lagi. Begitu Kak Fakir. Begini caranya menjadi penyaksi terhadap perubahan emosi akibat hormonal. Ya, jadi kalau hormonal kayak PMS atau apa, kembali lagi. Semua ini hanya dilihat sebagai hidangan, ya. Muncul, terhadirkan, selesai. Muncul, terhadirkan, selesai. Tidak ada yang digenggam. Kalau dia misalkan lama munculnya, oh hidangannya belum selesai. Terus nikmatin, fokus menikmati aja. Terus biarkan hadir, terasakan. Nanti akan lepas lagi. Tidak dimaknai, hanya merasakan. Ini apa? Oh ada rasa nggak nyaman nih ketika lagi PMS, bergejolak emosinya, dihadirkan, dirasakan, nanti selesai lagi. Begitu aja terus. Makasih ilmu saya menambah bahwasanya alhamdulillah sebitet. Oke, stay di kesadaran kata-kata kehilangan maknanya. Ya. Kata-kata memang jadi nggak fokus dimaknai, tapi dia hanya dirasa. Apa yang terhadirkan dirasa, karena yang nyata itu bukan kata-kata, tapi rasanya sebenarnya gitu loh. Makanya proses penyaksian itu menggunakan emosi, di mana emosi itu ada rasa yang lebih lengkap lah. Waalaikumsalam, Ki Edan Pamungkas. Kak Rudi, alhamdulillah mantap Kang Ari, gali terus dan sharing kesadaran. Insya Allah doakan saja. Nyimak, oke Ki Edan, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah bahasa Akang mudah dipahami. Alhamdulillah saya juga bersyukur Tuhan mengizinkan, karena saya juga nggak ngerti seperti apa saya mengalirkan ini kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa mengerti. Saya justru hanya seada-adanya aja yang muncul di pikiran, itu yang saya alirkan aja. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Ya alhamdulillah ternyata itu cara yang tepat untuk bisa menghadirkan suatu atau mengalirkan suatu pengetahuan yang diridhoi oleh Tuhan gitu ya. Awal untuk belajar kesadaran bagaimana? Karena banyak kesalahan aku untuk kesadaran juga jadinya nggak nyatu ke diri.
Ya jadi gini, pertama-tama ya perlu kita pahami perspektif perjalanan hidup ini dulu gitu. Bagaimana terbentuknya hidup ini, di mana saya sering kali menyatakan kepada teman-teman, kita itu tidak ada di dalam posisi menentukan. Kita bukan controlling. Bukan, kita tuh terkondisikan oleh lingkungan kita, oleh orang tua kita ketika di kandungan, oleh orang tua kita ketika baru lahir usia masih kecil, masih bayi sampai balita gitu loh. Kemudian kita ketemu dengan guru, teman-teman, pengetahuan yang kita baca dan kita alami, semua membentuk yang namanya identitas kita, di mana di situ identitas punya keyakinan mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian keyakinan itu akan menghasilkan juga yang namanya perasaan emosi. Nah, itu menjadi terasa nyata di dalam rasanya tadi, dari dalam emosi hasil pemaknaan. Ya kita tahu dulu, oh kalau memang ini sebagai suatu pengkondisian, artinya ini adalah aliran, ya kita juga harus bisa mengalir dong, supaya kemudian jadi menyatu. Kalau kita nggak mengalir, berarti kita nggak nyatu. Nyatunya gimana? Ya udah, apa yang terasakan izinkan untuk hadir secara utuh sebagaimana adanya. Ya. Nanti semakin lama jiwa ini mampu untuk kemudian memiliki kondisi yang damai, kualitas yang damai, yang mutmainah. Jadi di situ kan akan kembalilah padaku, gitu kan? Ya kebanyakan kita itu belajar kesadaran masih menghadirkan diri sebagai identitas. Oh ya udah, kamu tuh harusnya nggak mikirin itu gitu loh. Kan kamu punya kedaulatan di diri kamu untuk tidak memikirkan itu. Jadi yang dihadirkan kuat itu masih diri yang terpisah secara kesadaran dengan Tuhan. Seolah-olah ada diri yang mampu, yang bisa mengkontrol. Bukan permasalahan kita itu menjaga kedaulatan atau tidak, tapi menjaga kedaulatan kalau dihadirkan oleh ego pun juga akan memperkuat eksistensi dari ego itu. Karena nanti pasti ada tujuannya supaya apa? Ketika kita menjaga kedaulatan agar kita tidak nanti hanyut di dalam peristiwa, nggak bersedia untuk hanyut juga gitu loh. Padahal sebenarnya ini semua esensinya aliran. Nanti mungkin kita hanyut, ya udah nggak apa-apa. Nanti akan ada masanya di mana kita bisa nggak hanyut gitu loh. Jadi semua menjadi suatu kesempurnaan, jadi kebenaran. Bagi jiwa-jiwa yang sudah mampu untuk berkesadaran murni tadi, dia pasti bisa membenarkan apapun juga yang terjadi. Bukan pembiaran, bukan. Tapi dia tahu semua juga ada masanya. Semua masa juga ada orangnya gitu kan. Sholat dengan label kewajiban dengan sholat karena kesadaran beda rasa ya Bang? Pasti beda. Karena ketika kita berkesadaran, utamanya kita sudah wudhu terlebih dahulu, mensucikan ya. Ya itu akan menjadi sesuatu yang nanti teralaminya, yang satu itu penuh dengan kekhawatiran, berusaha untuk menjaga kekhusyuan sholat, tapi yang sudah dengan kesadaran itu, dia mampu untuk, karena di awalnya sudah disucikan secara pemahaman, tidak ada yang salah, semua adalah perjalanan di mana Tuhan memperjalankan jiwa kita untuk menemuinya. Bukan kita sibuk jalan sendiri. Kebanyakan orang yang masih tampil sebagai ego, sholatnya itu dia jalan sendiri ke Tuhan. Tapi bagi orang yang berkesadaran, sholatnya itu dia diperjalankan oleh Tuhan. Maka dia membiarkan diri bagaimanapun yang terhadirkan oleh Tuhan. Seburuk-buruknya pikiran ini, tiba-tiba muncul mantan lah atau apa, atau musuh bebuyutan muncul, nggak kemudian dia ributkan. Dia cuma sadari, oke, Tuhan hadir mewujudkan sesuatu di pikiran saya. Ini bukan kekuasaan saya, ini kekuasaan Tuhan. Hadirkan sebagaimana adanya, biarkan itu mengalir. Dan di situ kan nyaman sholatnya. Makanya khusyuk itu kalau di Al-Quran katakan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Aku tahu itu sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang. Jadi di sini khusyuk dijelaskan gitu, yaitu orang-orang yang meyakini akan pertemuan denganku dan meyakini akan kembali kepadaku. Ya, jadi kebanyakan orang ketika sholat dengan egonya tadi sebagai kewajiban,
maka dia sulit untuk bisa melihat, mengakui bahwa apa yang terhadirkan tidak lepas dari wujud Tuhan itu sendiri gitu. Aku meliputi semua ciptaanku. Maka kemudian sholatnya tuh pengennya dikontrol. Tuhan mana? Dihadirkan gambar Tuhan, diilusikan Tuhan itu. Padahal Tuhan sedang hadir dalam bentuk pemaknaan di pikiran. Ingat si mantan, ingat si musuh bebuyutan gitu loh. Kenapa cari yang lain gitu loh? Seolah-olah itu bukan Tuhan. Kalaupun ini hasil iblis, memang iblis bisa tampil tanpa kuasa Tuhan. Pertanyaannya kan begitu. Apakah memang iblis itu bisa berdiri hadir sendirinya? Bahkan Rasulullah pun menyatakan, ada setan di dalam diriku, tapi setan membantuku. Nah ini bukannya setan tadi tuh, yang gambaran-gambaran tadi gitu, bisikan setan, tapi dia membantu kita. Oh, ada suatu rasa keterikatan, kemelekatan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang namanya mantan atau musuh bebuyutan. Ya, oke, dirasakan. Jadi di sholat itu juga ada penyaksian, makanya di sholat ada syahadat, dan syahadat itu bacaan yang diwajibkan di dalam sholat. Gak boleh, batal sholatnya kalau nggak membaca syahadat, tidak bersyahadat. Jadi tidak ada keterhubungan tanpa bersyahadat, tanpa penyaksian. Jadi kalau kita paham seperti ini jadi nyaman ya, sholat nggak nyari-nyari lagi. Aduh, gerakannya harus gimana? Oh ini begini sampai di sini atau di sini saja atau di, nah itu akhirnya ribut begininya aja, ngomongnya gimana gitu, matanya gimana, akhirnya semua menjadi kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa Tuhan itu meliputi. Kita hanya menyembah Tuhan sebagai sosok, menyembah Tuhan dalam bentuk ilusi. Oh kalau nggak begini Tuhan marah, nggak terima, yang benar begini gitu. Terus saja dibahasnya begini-begini. Ya, nanti diributin lagi kan antara satu golongan dengan golongan lain menggunakan dalil-dalil. Ini dalilnya ada nih, yang itu juga punya dalil. Akhirnya diributin. Terus kapan damainya? Kapan Islamnya? Sibuk ngaku Islam, tapi kualitas jiwanya nggak pernah damai, nggak pernah berserah diri, terus maksa. Itu gimana pemahaman Islamnya itu jadi, kalau menurut saya jadi, ini justru keluar dari Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, kelak Islam itu akan terbagi menjadi 73 bagian, hanya satu yang benar. Yang benar apa? Yang tidak lagi sibuk membeda-bedakan itu semua gitu loh. Itulah yang benar gitu. Karena ketika kita bicara tentang kebenaran, itu konsepnya adalah penyatuan, bukan kebencian, bukan keterpisahan, tapi cinta, kasih sayang. Begitu teman-teman. Terima kasih kalau dihadirkan kondisi yang gak enak. Betul, iya, karena emosi itu lebih mudah kemudian disaksikan ketika kita dalam kondisi yang tidak nyaman. Coba teman-teman suruh jadi penyaksi ketika teman-teman lagi senang, lagi jalan-jalan, asik-asik, kebanyakan lalai kemudiannya, gitu. Amati dan saksikan saja apapun yang terjadi sampai menyaksikan itu membimbing kepada kebenarannya. Betul, itu yang saya maksud tadi. Bagaimana menjaga energi tetap stabil di keramaian? Ya fokus pada rasanya aja gitu. Karena yang nyata sebenarnya di diri manusia ya rasa tadi. Semua kan cuma penghadir atau penyaji rasa, tukang masaknya rasa gitu. Dimaknai oleh pikiran, itu masih diproses juga gitu, dimaknai. Akhirnya muncullah rasa. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama Kak Nikma. Setiap saat sholat sadar, nah itu memang wajarnya gitu. Atau idealnya seperti itu, setiap saat tuh sholat kita. Yang namanya sholat daim, maka wudunya juga wudu yang setiap saat, penyaksiannya juga setiap saat, bersahadatnya setiap saat, sholawatnya setiap saat. Yang dikerjakan di waktu-waktu tertentu itu cuma latihan, memfokuskan supaya bisa sholat yang setiap saat. Jadi kebanyakan terbalik ngelihatnya.
Seolah-olah yang paling penting adalah yang terbatas tadi, yang dilimit. Seolah-olah itu bisa lebih fokus. Enggak. Ya. Banyak orang-orang juga yang masih terjebak di situ gitu loh. Kecuali kalau kita bisa benar-benar paham esensi tentang sholat ini seperti apa ya. Mi'raj. Gitu kan. Mi'raj bagi umatku adalah sholat. Rasulullah mengatakan seperti itu. Apakah kita bisa mi'raj? Isra-nya udah terjadi belum? Pergeseran dari pikiran ke hati. Terjadi nggak? Kalau belum terjadi ya tunggu dulu. Nggak ada yang mi'raj sebelum Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari jiwa, pikiran ke hati. Dari hati baru nanti. Hati kan rasa tuh meningkat terus. Adam, ketiadaan muncul terus. Akhirnya kita bisa merasakan. Yang tadinya nggak ada muncul. Akhirnya ketiadaan lagi. Terus gitu. Nanti ketemu dengan di level Ibrahim di Sidratul Muntaha baru bisa kita benar-benar melepas yang namanya pemaknaan apapun juga. Karena di situ disimbolkan Rasulullah tidak lagi bisa didampingi oleh yang namanya Jibril. Gitu ya teman-teman ya, kontrol gerakan. Bagaimana dengan setelah menyadari rasa bahwa sholat tidak harus dengan gerakan tapi semua meliputi cara hidup? Ya kembali lagi ya, kalau memang merasa bahwa ini ada sesuatu yang diperlukan ya lakukan aja terus gitu loh, sholat yang ritual. Kembali lagi kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing, itu ya poin utamanya yang perlu ingat ya. Jangan sampai akhirnya kita itu terlalu sibuk dengan orang lain lah gitu loh. Kita tidak diminta pertanggungjawaban kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Enggak ada yang diminta. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bahkan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang tidak difasilitasi oleh Tuhan di dalam diri kita. Misalkan tangan kita nggak ada sebelah, nggak akan diminta itu pertanggungjawabannya. Ya. Islam itu kualitas jiwa, bukan identitas. Saya betul yang saya sebut tadi bilang ya. Kualitas jiwa, kualitas kesadaran jiwa manusia. Benar sampai detik ini juga aku belum bisa sholat tanpa pikiran tersebut. Nah itu jadi dia dilatih aja sedikit-sedikit ya. Masya Allah ilmu digratiskan, makasih ya Kang. Iya terima kasih juga. Iya saya juga dapatnya ya dari Allah juga. Padahal sholat itu 24 jam, benar rugi. Orang yang cuma sholat 5 waktu tuh rugi. Banyak terjebaknya di situ. Kalau mau sholat semuanya gitu, 5 waktunya juga, daimi juga gitu. Nanti masuk lagi ke sholat wusto, tuh, wah udah seru deh. Pokoknya masuk menyatu tuh di sholat wusto sebenarnya. Sholat wusto tuh bukan yang di tengah-tengah dimaknai sebagai asar, bukan. Sholat yang menyatu gitu. Itu kualitas sholat yang terbaik. Mantap Bang, salam jiwa baru, siap. Oke. Ya itu teman-teman, jadi ya, ini gak terasa 2 jam, saya udah ngoceh terus nih ya. Hari ini tanpa komal ya, nggak apa-apa lah seperti biasa, sekali-sekali aja kita buka komal ya. Supaya ya mudah-mudahan aliran pembelajarannya bisa lebih utuh lagi. Apakah itu penyaksi dan kesadaran Kang? Penyaksi itu adalah sesuatu kondisi jiwa yang mampu sadar dan menjadi pengamat dalam pemaknaan bahwa terima kasih Bang Yan. Dalam pemaknaan bahwa kesadaran ini tidak lagi di dalam kondisi dikontrol oleh yang namanya identitas dalam bentuk pikiran, perasaan atau emosinya. Jadi mampu di situ kita nantinya setelah menjadi pengamat tuh baru kita bisa menjadi penyaksi. Jadi kualitas kesadaran yang sudah utuh tidak lagi dipengaruhi oleh emosi dan dia bisa merasakan emosi itu secara utuh sebagaimana adanya. Jadi dia terpisah dari emosi tapi dia merasakan utuh emosi tadi. Nah kesadaran ini yang tadi saya katakan dia yang membantu jiwa untuk kemudian menjadi pengamat dan penyaksi. Karena memang jiwa itu tidak mungkin hadir tanpa kesadaran, tapi biasanya kesadarannya itu
dikuasai oleh identitas tadi yang nyatanya di dalam diri manusia dalam bentuk pikiran, perasaan, sama emosi. Nanti kesadarannya ini yang tadi menjadi penyaksi, dia akan tetap utuh dan memiliki kualitas emosi yang damai. Dia tidak lagi dikuasai oleh identitas serta emosi-emosi yang mungkin misalkan hadir dengan frekuensi yang rendah. Misalkan takut itu tetap ada sebagai emosi, tapi dia tidak menguasai kita. Jadi kita tidak menghilangkan yang namanya emosi takut, tapi ada keterlepasan, kemelekatan antara jiwa dan identitas ini karena emosinya udah nggak lagi mencengkram. Emosi kan hasil dari ekspresi identitasnya. Begitu teman-teman. Iya, puncak herba. Ya alhamdulillah saya diizinkan oleh Tuhan untuk hadir buat teman-teman ya. Yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya, insya Allah. Saya juga nggak dalam posisi bisa menentukan bagaimana proses teman-teman bisa memahaminya, tapi kita terus mengaplikasikan aja niat kita, mewujudkan niat kita dengan selalu belajar setiap hari. Ya mungkin dengan keterbatasan pembelajaran sehari cuman ya 3 SKS aja lah, sekitar 2 jam gitu ya. Tapi kalau memang kita benar-benar mampu untuk menyerap ini semua, mampu untuk mengaplikasikan, insya Allah ini menjadi sesuatu yang tidak akan sia-sia. Ini akan merubah kehidupan teman-teman menjadi lebih baik lagi, bukan hanya di dalam kacamata manusia, tapi juga kacamata Tuhan tentunya. Jadi semua menjadi sesuatu yang bisa dirasakan cukup, bukan mendapatkan materi atau kepopuleran atau apapun juga yang sifatnya keduniawian seperti yang digambarkan di dalam kasusnya Jeffrey Epstein ya. Tapi ya kembali lagi, apa yang terjadi itu hanya menjadi sebuah pembelajaran buat kita, mengingatkan diri kita agar kemudian dalam menjalankan hidup yang penting tuh bukan ngejar materinya. Materi itu pasti akan datang sesuai dengan kebutuhan kita dan itu akan sinkronis dengan perjalanan kita untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita masih terus ngejar lagi, itu bahayanya kita hanya merasa saya diberkati oleh Tuhan karena Tuhan memberikan yang namanya materi kepada saya. Ya, siap-siap nanti akan diingatkan oleh Tuhan karena bukan itu yang menjadi ridhonya. Ridhonya itu ketika kamu tidak lagi mengejar-ngejar karena kamu sudah puas, karena jiwa kamu sudah damai, karena kamu mau menjadi hamba bagiku. Itu aja teman-temannya, terima kasih banyak untuk waktunya, menyediakan waktu untuk belajar. Ya, mohon maaf jika ada tadi kalimat-kalimat atau pernyataan, pendapat, insight dari saya yang kurang menyenangkan, kurang berkenan, ya. Tapi apapun juga saya ya belajar untuk ikhlas dalam bentuk siap salah gitu ya. Kalaupun salah, insya Allah Tuhan pasti akan langsung menegur saya. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Bye-bye semuanya. Terima kasih ya.